Desember 2025 ini, pasar saham Indonesia lagi seru-serunya. Tapi, ada yang aneh. Ada sebuah misteri besar yang lagi terjadi. Rekor baru di mana-mana, tapi kok ada sinyal bahaya yang kelihatan jelas banget. Nah, buat mecahin teka-teki ini, kita cuma perlu lakuin satu hal. Follow the money. Oke, ini dia nih pertanyaan utamanya. Inti dari semua keanehan ini. Coba bayangin ya, IHSG kita. Wih, terbang. Nembus rekor baru di 8.600. Keren banget kan? Tapi, di saat yang sama, lihat rupiah kita. Anjlok hampir nyentuh 16.700 per dolar. Loh kok bisa? Kan harusnya nggak begini. Ini dua hal yang harusnya nggak jalan barengan. Jadi, ada apa sebenarnya? Nah, di dunia pasar modal, fenomena aneh ini ada namanya loh. Mereka sebut ini divergensi besar, atau the great divergence. Intinya, ini situasi yang langka banget, di mana pasar saham kita seolah-olah lagi party sendiri, nggak peduli sama kondisi mata uangnya. Aneh kan? Nah, anomali inilah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Oke, jadi apa sih yang bikin pasar kita bisa lepas landas kayak gini? Ternyata, ada 3 kekuatan tersembunyi yang jadi motor penggeraknya. Yuk kita bongkar satu-satu. Jadi, ini dia 3 biang keroknya. Pertama, ada yang namanya window dressing. Ini istilah buat para manajer investasi yang lagi dandanin portofolio mereka biar kelihatan kinclong di akhir tahun. Kedua, semua orang lagi berharap-harap cemas, antisipasi The Fed, Bank Sentralnya Amerika, bakal nurunin suku bunga. Dan yang ketiga, ini yang paling seru, lagi ada gelombang aksi korporasi gede-gedean di pasar. Nah, ngomongin gelombang aksi korporasi, bayangin aja ini kayak tsunami duit yang masuk ke pasar. Ada rights issue, ada bagi-bagi dividen, ada juga perusahaan baru yang IPO. Semua ini jadi satu kesatuan, menciptakan volume transaksi yang gila-gila. Saking besarnya, ini bisa ngangkat pasar sendirian, meskipun fundamental lainnya lagi kurang bagus. Oke, kita mulai dari yang paling gede dulu, para raksasa perbankan. Ini dia saham-saham blue chip yang jadi pondasi pasar. Nah, disinilah taktik window dressing tadi bermain. Para manajer investasi di akhir tahun gini pada borong saham-saham bank besar ini biar rapor portofolio mereka kelihatan bagus. Dan uniknya, tiap bank besar ini punya perannya masing-masing. BBCA itu dianggap benteng pertahanan, safe haven gitulah, pas rupiah lagi goyang. Kalau BMRI, ini jadi incaran utama buat window dressing yang agresif, karena ceritanya soal pertumbuhan. Nah, BBRI ini beda lagi. Setelah sepanjang tahun banyak dijual asing, sekarang justru ada potensi asing mulai balik lagi buat beli. Nah, sekarang kita pindah ke arena yang lebih liar. Saham-saham yang gerakannya bukan karena fundamental biasa, tapi karena ada aksi korporasi. Kalau bank tadi kan stabil, nah yang ini gerakannya bisa heboh banget, volatilitasnya tinggi, dan ini yang bikin banyak peluang trading jangka pendek. Sebelum kita lihat contohnya, kita samain persepsi dulu ya soal apa itu rights issue. Gampangnya gini, bayangin kamu udah jadi pemegang saham di satu perusahaan. Nah, perusahaan itu mau nerbitin saham baru. Kamu sebagai orang dalam dikasih penawaran duluan buat beli saham baru itu dengan harga diskon sebelum ditawarin ke orang luar. Kurang lebih gitu intinya. Dan ini dia contoh nyatanya, bukan main-main. Gedenya Tani. Mereka lagi ngadain salah satu rights issue terbesar tahun ini. Targetnya 15,7 triliun rupiah. Gede banget. Nah, tanggalnya ini penting banget buat dicatat. 8 Desember itu cum date, hari terakhir kamu bisa dapat haknya. Terus, antara 12 sampai 18 Desember, hak itu bisa diperdagangkan. Ini bakal bikin volume transaksi di saham Tani meledak. Berikutnya, siapa lagi kalau bukan Gotoh. Raksasa teknologi ini lagi jadi sorotan utama. Kenapa? Pertama, mereka baru ganti CEO. Kedua, dan ini yang paling panas, rumor merger sama Grab makin kencang aja. Wah, dua berita ini langsung bikin para trader heboh dan spekulasinya liar banget. Timeline ini nunjukin banget kenapa Gotoh lagi panas-panasnya. Puncaknya itu ada di 17 Desember, ada apa? RUPS luar biasa. Buat trader, tanggal ini tuh kayak final match, hasilnya antara bagus banget atau jelek banget, nggak ada di tengah-tengah. Makanya, spekulasi paling gila-gilaan itu bakal terjadi pas dekat-dekat tanggal itu. 30 juta dolar Amerika. Angka apa ini? Ini adalah nilai dividen interim yang siap dibagiin sama perusahaan tambang emas Archie. Kalau dirupiahkan, itu hampir 1,5 triliun. Lumayan banget kan? Nah, yang bikin seru itu tanggalnya 10 Desember. Ini hari terakhir buat investor biar namanya kecatat sebagai penerima dividen. Akibatnya, muncullah para pemburu dividen atau yield hunters.
Mereka ini rame-rame beli saham Archie cuma buat ngejar dividennya. Bisa ditebak, volume transaksinya langsung meroket. Pindah ke angka jumbo berikutnya, 1,66 triliun rupiah. Ini adalah nilai rencana buyback saham dari perusahaan Dewa. Gede banget, apalagi untuk ukuran saham seperti Dewa, ini jumlah yang sangat signifikan. Terus, kenapa sih buyback ini efeknya kuat banget? Kutipan ini ngejelasin semuanya. Simpelnya gini, kalau manajemen perusahaannya sendiri mau beli lagi sahamnya dari pasar, itu kayak ngasih sinyal ke investor retail, menurut kita, harga saham kita sekarang ini kemurahan loh. Ini pesan kepercayaan diri yang kuat banget dan jadi pemicu psikologis buat investor lain ikutan beli. Oke, lanjut ke grup terakhir. Di sini ada campuran antara anak baru alias perusahaan yang baru IPO sama pemain lama yang jadi favoritnya investor retail. Dua-duanya lagi rame banget karena ada berita-berita baru. Desember ini ada dua IPO yang beda banget karakternya. Satu sisi ada Supa. Ini bank digital kelas berat, kapitalisasinya gede, di-backing sama raksasa kayak Grab dan Singtel. Di sisi lain, ada RLCO. Ini perusahaan kecil, sektornya unik, dan harga per sahamnya murah meriah, pas banget buat kantong retail. Keduanya bakal nyedot perhatian pasar tapi dengan cara yang benar-benar berbeda. Selain yang baru IPO, saham-saham favorit retail juga lagi pada unjuk gigi nih. Contohnya Bumi, lagi naik daun lagi nih setelah masuk ke indeks penting, dan kabarnya mau fokus ke bisnis mineral. Terus ada Energi, yang harganya lagi terbang gara-gara ada berita penemuan cadangan gas baru yang katanya gede banget. Oke, kita udah bongkar semua pemain dan kekuatan di balik layar. Sekarang, mari kita simpulkan semuanya jadi satu contekan atau playbook praktis. Tabel berikut ini bisa jadi panduan kamu buat navigasi pasar Desember yang super volatil ini. Yuk kita lihat contekannya. Buat Pani, strateginya ya manfaatin volatilitas tinggi pas periode Rex isunya. Buat Goto, ini strategi klasik. Buy on rumor, sell on news. Beli pas rumornya kenceng, jual pas beritanya keluar. Risikonya sangat tinggi ya. Kalau Archie, ini lebih simpel, kejar dividennya aja. Nah, untuk Dewa dan Supa yang lagi ada momentum, strateginya lebih ke scalping atau trading cepat. Penting buat dicatat, tiap saham punya cara main dan tingkat risikonya sendiri-sendiri. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kita renungkan bareng. Semua euforia pasar yang kita lihat ini kan banyak banget dibangun di atas spekulasi dan harapan. Pertanyaannya, gimana kalau harapan itu nggak jadi kenyataan? Gimana kalau The Fed ternyata nggak jadi potong suku bunga? Atau gimana kalau rupiah makin anjlok? Nah, ini dia risiko besarnya. Inilah pertanyaan yang bakal nentuin nasib pasar setelah pesta Desember ini selesai.